Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tesatri Tarsya, NIM 21016172 dengan nomor absen 27, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Yulianti Rashid SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Model Problem Based Learning atau PBL. Menurut para ahli, apa itu Model Problem Based Learning? Menurut Dutch dalam Aris Soymin mengemukakan bahwa pengertian dari Model Problem Based Learning adalah model pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Lalu, menurut Frinkel dan Thorpe dalam Aris Soymin menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Nah, dari dua definisi di atas mengandung arti bahwa PBL dan PPM merupakan suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari. Lalu, apa itu model problem based learning secara garis besar? Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik model Problem Based Learning. Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow, Min-Liu dalam Aris Soymin menjelaskan karakteristik dari PBM itu sendiri yaitu A. Learning is student-centered, yaitu lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai orang yang belajar. B. Authentic problem from the organizing focus for learning, yaitu siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. C. New information is acquired through self-direct learning, yaitu siswa harus mampu berusaha mencari sendiri melalui sumbernya baik buku atau informasi lainnya. Yang D. Learning occurs in small group, yaitu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. Yang E. Teacher acts as facilitator, yaitu guru hanya berperan sebagai fasilitator. Sedangkan ciri-ciri dari model problem based learning itu sendiri adalah 1. Kegiatan belajar mengajar dengan model ini dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Yang kedua, masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Dan yang keenam, siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari sendiri. Langkah-langkah dalam model problem based learning. 1. Orientasi siswa pada masalah. Guru yang menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang terpilih. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Berikutnya, tujuan dari model problem-based learning adalah 1. Untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antar siswa. Yang kedua, memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya. Yang ketiga, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena dunia nyata, melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik para siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih lama diingat oleh siswa. Yang kelima, dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah suatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan suatu yang harus dihindari. Kelebihan dan kekurangan dari model problem-based learning atau PBL. Kelebihan model problem-based learning menurut Sudrajat 2011 mengemukakan beberapa keunggulan dari model problem-based learning ini, yaitu 1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif, memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Berikutnya, kekurangan model problem-based learning menurut Andriani 2011. Selain memiliki kelebihan, problem-based learning juga memiliki kekurangan, di antaranya persiapan pembelajaran atau alat problem dan konsep yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi, dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.